Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devi Mersos Wiboya, NPM 200910058 dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga. Di video ini saya akan membahas tentang perkembangan remaja kognitif. Perkembangan kognitif remaja. Masa remaja, ya, siapapun manusia akan merasakan masa-masa ini. Masa di mana peralihan dari masa anak-anak, masa di mana kita mulai mengenal lebih siapa diri kita, lebih mengenal lingkungan sekitar kita, khususnya di dalam pergaulan. Remaja itu merupakan salah satu proses menuju kedewasaan. Pada masa ini, banyak perubahan yang dapat dari segi fisik maupun psikis. Ya, pastinya bagi laki-laki ingin terlihat keren ataupun ganteng dan berwibawa di depan wanita-wanita. Wanita pun demikian, ingin terlihat cantik oleh siapa saja, khususnya mungkin kepada laki-laki. Namun tidak hanya itu saja, ada juga perubahan yang lainnya, yaitu perkembangan kognitifnya. Apakah perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental, seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Pada masa remaja perkembangan kognitifnya ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan apa saja yang akan terjadi. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Jean Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Menurut Jean Piaget, pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian atau adaptasi. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bahwa setiap organisme untuk mengintegrasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Pengertian remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, adolescere, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Bangsa primitif ataupun orang-orang pada zaman purbakala memandang masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengatakan reproduksi. Istilah adolescensi mempunyai arti yang luas, yaitu kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini dikemukakan oleh Piaget. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Integrasi dalam masyarakat atau dewasa mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam mencapai hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian kematangan dewasa sudah dicapai. Yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan. Perubahan itu dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya pertambahan tinggi atau berat tubuh, dan kualitatif, misalnya perubahan arah berpikir secara konkret menjadi abstrak. Ciri-ciri masa remaja. Masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat, baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja, antara lain: 1. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja, awal yang dikenal dengan masa storm dan stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. 2. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin dengan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti
sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. 3. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak, digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada remaja. Maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Teori perkembangan kognitif Piaget dan kognisi remaja. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. 3. Interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. 4. Ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Perkembangan kognitif seseorang itu tidak hanya ditentukan dari pertumbuhan dan kematangan sistem saraf pusat maupun perifer saja, namun juga cara ia memproses informasi, meningkatkan daya ingat dan kapasitas memorinya, dan kedekatannya dengan suatu objek pengetahuan. Walaupun demikian, tingkat kematangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan dan usaha untuk memperbaiki cara belajar dan mengorganisasi memori. Hal ini juga tidak terlepas dari potensi-potensi yang dimilikinya. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengalaman mereka. Akan tetapi, menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional. Sebagai akibat dari percakapan dengan orang penolong yang ahli, konsep-konsep yang dikeluarkan oleh Vygotsky yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa. Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memanfaatkan. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Remaja bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang sedang dia rasakan. Emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Untuk itu, kita sebagai remaja harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sedang berada di masa-masa sulit, cobalah untuk bisa mengendalikan emosi serta membawanya ke dalam hal yang bisa membuat kita agak lupa dan masalah tersebut. Lakukan dengan cara bermain bersama teman ataupun keluarga, atau mungkin bisa dengan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Jadi, jadilah remaja yang bisa membawa pengaruh positif kepada siapapun. Karena jika kita membawa pengaruh positif, maka perkembangan kognitif akan selalu berjalan dengan positif dan sangat membantu para dalam menjalani kehidupan sehari-hari.